Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, dan selalu berbahagia. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube-nya Khadijah. Sebelumnya mohon dibantu kepada teman-teman semuanya untuk support dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya. Terima kasih. Ilmu sedekah subuh saya dapatkan dari almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau berkata bahwa sedekah subuh itu adalah sedekah yang terbaik. Bahkan hal ini diturunkan langsung perintahnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap waktu subuh adalah Allah turunkan malaikat untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Dan sedekah subuh juga tidak dipersulit dalam Islam ya teman-teman. Kita tidak perlu repot-repot harus cari kesana kesini dulu ya. Misalkan kita mau cari anak yatim, tidak perlu seperti itu dan tidak sesulit itu teman-teman ya. Lebih bagus kalau misalkan di tempat kalian ada anak-anak yatim, bisa langsung diberikan ke tangannya si anak yatim tersebut. Tapi jika misalkan kita sebagai ibu rumah tangga, itu kebanyakan jarang ya kalau misalkan kita keluar subuh-subuh itu. Kita pasti harus berjibaku dengan urusan rumah tangga. Dan di sini Islam mempermudah. Sedekah subuh tidak hanya harus dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tapi kita juga sebagai kaum perempuan, sebagai ibu rumah tangga juga bisa melakukannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menekuni dari sedekah subuh tersebut? Caranya seperti ini. Kita bisa lakukan dan praktekkan dengan cara kita bikin kotak amal di rumah ya. Kalau kita tidak bisa langsung memberikannya ke kotak amal di masjid. Tapi sekiranya jika memang itu memungkinkan kalian untuk bisa datang ke masjid, itu lebih bagus ya. Kalian bersedekah dengan memasukkan uang sedekah subuhnya itu di kotak amal. Tapi jika tidak memungkinkan seperti itu, kalian bisa membuatnya di rumah. Kalian kalau misalkan punya kayak toples bekas, kaleng ya, ataupun kalian punya celengan di rumah, itu kalian khususkan untuk dibuatkan kotak sedekah subuh teman-teman ya. Yang penting tempat itu dikhususkan gitu, dikhususkan untuk sedekah subuh. Dan jumlahnya pun tidak harus banyak teman-teman ya, semampunya, yang penting kita mampu dan ikhlas. Misalkan teman-teman mampunya hanya Rp1.000 ataupun Rp2.000 sehari, ataupun berapa aja yang kalian mampu, yang teman-teman mampu ya, yang penting itu ikhlas dan konsisten. Kuncinya di sini adalah konsisten ya, dan istiqomah dalam melakukannya. Caranya bagaimana Kak untuk melakukan sedekah subuh? Dilakukan setiap selesai sholat subuh ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nih datang waktu subuh, kalian melakukan sholat qobliyah subuh dulu. Setelah itu kalian sholat subuh. Dan selesai sholat subuh, kalian masukkan uang sejumlah yang kalian mampu itu ke kotak yang udah kalian sediakan gitu ya. Istimewanya lagi nih, setelah sedekah subuh ini, Allah itu kasih kita satu hajat, dan Allah akan kabulkan satu permintaan dengan satu sedekah yang kita lakukan teman-teman ya.
Sebelum beraktivitas nih, misalkan kalian hari ini mau aktivitas, kalian jangan lupa rutinkan dulu sedekah subuhnya. Setelah itu kalian bisa langsung minta sama Allah ya. Kalian ucapkan hajat yang ingin Allah kabulkan. Misalkan kalian hari ini mau aktivitasnya itu melamar pekerjaan. Nah, kalian masukkan sedekah subuh, terus kalian minta sama Allah. Ya Allah, hari ini aku mau melamar pekerjaan. Tolong berikan kelancaran ya Allah, mudahkan dan berikan keberkahan untuk ikhtiar saya ini. Seperti itu teman-teman ya. Ataupun kalian juga mau melakukan ujian untuk yang sedang belajar ya. Kalian mau melakukan ujian. Kalian sedekah subuh berapa aja ya nilainya, terserah. Setelah selesai sedekah, setelah memasukkan uangnya ke kotak amal, kalian tulis juga ya, atau kalian minta langsung sama Allah. Ya Allah, hari ini saya akan melaksanakan ujian. Berikan saya kelancaran ya Allah dan kemudahan dalam melakukan ujian ini. Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Seperti itu teman-teman ya. Fadilah atau manfaat dari sedekah subuh ini luar biasa banyak teman-teman ya. Tidak hanya mengabulkan hajat saja, tapi juga banyak sekali manfaat yang luar biasa yang akan kalian dapatkan. Di antaranya apa saja? Pertama, sedekah subuh ini berkahnya, fadilahnya itu bisa menyembuhkan dan menjauhkan kita dari penyakit teman-teman ya. Penyakit iri dengki itu penyakit yang paling fatal dalam diri kita ya. Penyakit iri hati, berprasangka buruk sama orang lain, itu kalau misalkan kita merutinkan sedekah subuh, kita istiqomah ya, mudawamah dalam melaksanakan sedekah subuh, insya Allah Allah akan jauhkan kita dari sifat tersebut ya. Yang pertama itu menyembuhkan penyakit ya. Menyembuhkan penyakit teman-teman. Sedekah subuh itu menyembuhkan kita dari penyakit. Penyakit itu berbagai macam ya teman-teman ya. Dan salah satunya penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit iri dan dengki. Itu yang timbul dari hati kita sendiri. Nah, kalau misalkan kita rutin melaksanakan sedekah subuh, insya Allah Allah akan jaga kita dari sifat tersebut. Yang kedua, Allah akan mengabulkan hajat kita. Apapun hajat kita, janji Allah kepada setiap makhluk, setiap hamba yang rutin melakukan sedekah subuh akan dikabulkan hajatnya, apapun itu. Mau itu hajat kecil ataupun hajat besar. Coba kalian bayangkan ya. Kalian mempunyai hajat besar, tapi kalian bayangkan aja itu sulit sekali ya untuk kita dapatkan. Tapi dengan pertolongan Allah melalui sedekah subuh ini, Allah ijabah dan Allah mudahkan. Bahkan Allah segerakan untuk mengabulkannya teman-teman. Yang ketiga, kita juga dimudahkan urusan teman-teman ya. Dimudahkan segala urusan kita. Allah itu maha mengetahui teman-teman. Bahkan tanpa kita minta pun Allah itu sudah tahu ya apa maksud kita, apa rencana kita. Itu kenapa kita harus menanamkan dalam diri kita itu hal-hal yang positif saja, seperti itu. Dan masih banyak lagi teman-teman ya, bahkan segala persoalan dunia, apapun yang kalian minta itu bisa selesaikan dengan kita mengamalkan sedekah subuh ini. Demi Allah, ini sudah terbukti dengan saya pribadi teman-teman ya. Saya sudah membuktikan sendiri teman-teman. Saya sudah merasakannya sendiri. Sedikit cerita ya, dulu pengalaman pribadi saya sendiri ya saat itu.
Saya saat itu sangat-sangat membutuhkan uang senilai 10 juta ya, 10 juta. Karena saat itu saya butuh untuk membayar cicilan. Jujur karena saya juga masih terlilit dengan hutang riba ya. Tapi saya dalam proses hijrah, teman-teman. Itu pada saat itu saya benar-benar bingung sekali. Saya sudah dikejar-kejar, dikasih jangka waktunya itu selama 3 hari. Nah, dikasih waktu 3 hari sama debt collector. Dan itu dengan ancaman kita itu bakalan ditarik ya, mobil-mobil saya itu bakalan ditarik gitu teman-teman, kalau misalkan saya tidak bisa memenuhi cicilan tersebut gitu. Tapi karena saya percaya ya, saya begitu saya buka YouTube, saya minta pertolongan sama Allah. Begitu saya buka YouTube, saya ketemu teman-teman ya amalan sedekah subuh ini. Nah, kenapa saya kasih tahu dari awal kalau saya mendapatkan ilmu ini dari Syekh Ali Jaber almarhum ya. Saya amalkan, saya coba rutinkan dengan penuh keyakinan saya, dengan penuh keikhlasan, karena memang doa yang Allah kabulkan itu salah satunya ya waktu kita sedang benar-benar pasrah, dalam keadaan pasrah teman-teman ya. Waktu itu benar-benar saya dalam keadaan pasrah, minta sama Allah, ya Allah, saya memohon pertolongan. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Dan saat ini saya memohon pertolongan Allah. Saya membutuhkan sejumlah uang sekian. Tolong hamba ya Allah, dengan berkah dari sedekah subuh ini, tolong hamba supaya di mana waktu jatuh tempo tersebut hamba bisa melunasinya. Karena kebetulan saya saat itu sedang ada usaha catering teman-teman ya, yang biasanya catering itu paling dalam 1 minggu itu sekali 2 kali dan jumlahnya juga nggak banyak gitu teman-teman ya. Tapi ini dalam 1 hari Allah kasih rejeki di luar dugaan saya teman-teman. Tiba-tiba aja ada masuk catering yang nominalnya besar dan mendapatkan omset, keuntungan untuk saya pribadi itu senilai 10 juta teman-teman ya. Dalam waktu 3 hari itu semua permasalahan saya selesai teman-teman. Ini berkah dari sedekah subuh, saya bilang kayak gitu ya. Nah, dari situ saya rutinkan, insya Allah ya Allah, saya bertekad kepadamu, setelah ini segala sesuatunya saya akan melibatkan Engkau ya Allah. Di situ titik kepasrahan saya sebagai seorang hamba. Karena jujur saya udah nggak tahu lagi ini harus bagaimana caranya gitu. Kecuali saya minta sama yang punya dunia ini gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah urusan saya selesai di situ. Berikutnya lagi saya harus menambah modal karena memang kebetulan usaha saya sedang drop gitu teman-teman ya. Saya mohon sama Allah, ya Allah, ini bagaimana saya mau lanjut usaha tapi modal saya kurang gitu ya. Nah, seperti biasa seperti sebelumnya saya amalkan lagi sedekah subuh, saya rutinkan lagi dan alhamdulillah Allah kasih pertolongan lagi sama saya. Dan gak jauh-jauh, gak perlu kita susah payah cari-cari pertolongan itu ya, Allah datangkan sendiri melalui temannya suami saya teman-teman. Dia tiba-tiba saja menawarkan bantuan. Ya memang mungkin sudah jalannya dari Allah aja ya. Ini benar-benar keajaiban, banyak sekali keajaiban yang Allah turunkan, yang Allah kasih ke kita. Setelah saya rutin amalkan dan benar-benar pasrah segala sesuatunya itu sama Allah. Tiba-tiba teman suami saya kasih bantuan itu, kasih uang 5 juta tanpa bunga, tanpa apapun gitu ya teman-teman. Luar biasa hebatnya Allah. Tanpa kita susah payah, tanpa kita harus capek-capek, kalau Allah sudah menurunkan pertolongannya, kalau kita sudah yakin sama Allah, insya Allah istajib doana qabil tuh teman-teman ya, semua akan Allah ijabah gitu. Soalnya apa? Kalau menurut saya, ketika kita dalam keadaan pasrah, sesuatu yang mustahil bagi kita aja nyata terjadi teman-teman ya, nyata.
Ketika kita dalam posisinya pasrah, sama dengan kita itu sedang menarik ridhonya Allah. Ketika kita dalam keadaan pasrah, benar-benar kita tuh ngerasa, Allah, kita itu bukan siapa-siapa, tanpa pertolonganmu kita bukan apa-apa gitu. Kita menyerah dengan semua ini, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya mengandalkan ridho dari Allah saja. Gitu teman-teman ya. Semua dalam kehidupan saya terjadi serba kebetulan teman-teman ya. Pokoknya sejak saat itu saya itu berusaha berprasangka baik sama Allah. Berprasangka baik aja sama Allah ya. Maka Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena banyak banget yang bilang ya, bahkan dari ustadz-ustadz gitu. Kalau ceramah katanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya kenapa kita wajib banget berprasangka baik sama Allah. Kita husnuzon aja ketika kita dalam ujian, kita sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan, udah pasrah aja. Pasrah aja, ada Allah yang maha menolong, ada Allah yang maha memudahkan. Karena tidak semata-mata Allah memberikan ujian kepada kita, kecuali kita mampu melaluinya dan menghadapinya gitu ya. Bagaimana cara untuk sedekah subuh agar cepat dikabul? Bagaimana teman-teman, nanti aku bakalan kasih lagi ya di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi intinya ini untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang sedekah subuh saja dulu. Pengertian sedekah subuh dan apa saja fadilah dari sedekah subuh teman-teman ya. Jadi yuk teman-teman, bismillah, mulai saat ini yuk sama-sama kita ikhtiar langit dengan bersedekah subuh secara konsisten dan ikhlas teman-teman ya. Semampunya saja, tidak harus memberatkan kita. Kalau kita mampunya 1.000 ya 1.000, kalau kita mampunya 2.000 ya 2.000, nggak apa-apa, dimulai dari hal kecil aja, yang penting konsisten. Daripada kita sedekah banyak-banyak tapi nggak konsisten gitu teman-teman ya. Lebih baik sedikit tapi sering daripada banyak tapi besoknya lagi kita tidak melakukannya gitu teman-teman ya. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan share tautannya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.